Kepada semua yang menonton, hadirin, terutama kepada perempuan, jangan pernah ragu sedikit pun, karena kamu sangat berharga. Apapun bentuk mimpimu, impianmu dalam mewujudkannya dalam dunia nyata, pasti akan tercapai. Itu sebuah kutipan dari Hillary Clinton yang mungkin akan mengacu kepada pembahasan topik kita hari ini terkait dengan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Nah, tentu di dalam hal ini kita kehadiran bintang tamu, salah satu wanita yang hebat, seorang perempuan yang memberikan motivasi bagi perempuan yang lainnya, yaitu Ibu Kadis, yaitu Ibu Rosmaida sebagai Kadis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita sapa dulu secara bersama. Selamat datang Ibu. Iya. Nah, terima kasih sudah hadir di studio Sofut, Bu. Semoga ilmu-ilmu yang Ibu berikan bisa kami implementasikan dalam kehidupan yang nyata. Baik, Bu, ada beberapa hal yang terkait yang kita mau tanyakan terkait dengan perkembangan yang terjadi di daerah kita, khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di akhir-akhir ini kita cukup heran, banyak berita-berita yang muncul ini terkait dengan pelecehan seksual, soal anak. Nah, tentu pandangan kami, artinya pandangan Ibu sebagai salah satu kepala dinas sosial, kami ingin mengetahui apakah dinas sosial sudah memberikan sosialisasi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak? Iya. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di tempat ini. Ya, Bu. Ya, terkait dengan perkembangan yang terjadi di daerah kita yang hubungannya dengan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya untuk anak di bawah usia 18 tahun, memang betul terjadi peningkatan. Ini kita melihat memang ada dua pemahaman kita sih sebenarnya terkait kondisi, informasi atau kejadian yang kita dengar terjadi peningkatan. Yang pertama, kenapa kita menyampaikan bahwa ada dua pemahaman kita? Apakah informasi yang lebih transparan ini atau kita ketahui terjadi jumlahnya yang cukup signifikan ini oleh karena kesadaran masyarakat kita, kesadaran mereka akan perlindungan hukum, atau memang kasus ini yang sudah meningkat ya saat-saat ini, kan begitu. Jadi kita dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyikapi kondisi ini tentu pada saat sebenarnya sebelum terjadi kasus kita melakukan langkah pencegahan. Terkait untuk upaya pencegahan itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita tentu bagaimana berpegangan tangan kerjasama dengan beberapa masyarakat maupun beberapa lembaga yang tergabung di dalam pengurusan baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Karena persoalan ini atau masyarakat kita ini kan ada di desa, ada di kecamatan. Jadi artinya termasuk juga orang tua. Peran orang tua itu sangat besar terkait pencegahan kasus ini. Jadi fungsi mereka ini pengawasan, pengontrolan. Seterusnya juga pimpinan-pimpinan daerah seperti contoh yang ada di desa, pemerintahan kecil ya, pemerintahan desa, bagaimana juga berperan untuk melakukan pengontrolan terhadap anak-anak kita. Artinya itu adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Dinas Sosial, artinya melibatkan stakeholder, baik itu dari kalangan masyarakat secara umum, akademisi, dan organisasi, termasuk lembaga-lembaga sosial. Lalu gini Bu, artinya kira-kira ada penanganan, ada pencegahan. Dinas Sosial sendiri mengalami kesulitan seperti apa sih untuk mewujudkan itu, atau seperti ada kendala dalam mensosialisasikan program atau kegiatan supaya
terjadinya penurunan seperti kasus-kasus gitu tadi. Iya, betul. Ya, kita berharap sebenarnya kita hadir untuk menangani atau berhadapan dengan masyarakat itu tidak pada saat ada kasus. Artinya jangan sampai ada kasus. Upaya awal yang kita lakukan itu kan pencegahan. Nah, kalau ditanya terkait dengan kesulitan, kendala yang kita hadapi, terus terang ada kesulitan. Kita di Mentawai ini kan daerah kepulauan, kecamatan kita itu tersebar, ada 43 desa, beberapa dusun juga tersebar. Jadi memang kesulitan kita untuk bertemu dengan masyarakat. Karena faktor geografis ya, faktor geografis kita yang sangat sulit, makanya memang perlu peran kita, stakeholder yang ada di beberapa kecamatan dan desa untuk bekerja sama mengantisipasi persoalan-persoalan peningkatan kasus ini, sama-sama kita mengontrol anak-anak kita. Ya, seperti itu. Terkait untuk penanganan, artinya pada saat kasus ada, tentu penanganan juga kalau kita dinas sosial itu dapat informasi saja terjadi kasus misalkan di daerah ini, kita melakukan asesmen awal kepada keluarga, ya kita betul-betul pastikan kasusnya seperti apa, baru kita lihat korbannya bagaimana keadaannya. Sembari ini proses hukum berjalan. Lalu Bu, kita mau bertanya terkait dengan kerjasama ya Bu. Tadi Ibu sampaikan bahwa keterlibatan secara baik itu pemerintah, tingkat kecamatan atau desa. Kira-kira sekarang kan kita dari 43 desa ini banyak sekali di kasus-kasus yang kita lihat. Berarti kan penanganan di desa itu termasuk terkendala Bu, dengan faktor geografis. Kita di Mentawai tentu tidak mungkin dinas sosial menjangkau secara langsung gitu, artinya ada perantangan kepala desa. Nah, kira-kira ada kendala nggak kerjasama antara dinas sosial, kecamatan, dan pemerintah desa terkait dengan penanganan kasus-kasus yang seperti ini? Iya, kalau berbicara terkait kendala, sebenarnya ada kendala. Tetapi tentu kita mengupayakan bagaimana sistem koordinasi berjalan. Pada saat ada kejadian, mereka bisa saja langsung menginformasikan ini ke pihak yang berwajib. Nanti pihak berwajib yang ada di kecamatan, di polsek itu bisa memberikan surat kepada kita secara tertulis ya. Jadi begitu surat masuk kepada kita, maka itu melakukan proses hukum. Tapi yang sikapnya untuk asesmen korban, keluarga itu tetap kita lakukan. Di masa pandemik Bu, ini kan dari tahun 2019 hingga 2023 masa pandemik, mungkin barangkali itu yang menjadi salah satu faktor ya yang meningkatkan hambatan daripada kegiatan pelaksanaan program. Apakah itu menjadi salah satu faktor penghambat sehingga kasus ini setelah masa pandemik semakin meningkat dan semakin meningkat? Apakah masa pandemik ini mengganggu kegiatan yang dilakukan, Bu? Iya, terus terang memang di masa COVID ya, di masa COVID berapa tahun yang lalu, memang kita lihat agak terjadi peningkatan kasus waktu itu. Jadi ada juga salah satunya penyebab mereka dengan alasan pergi untuk memanfaatkan wifi untuk bikin tugas. Nah, sehingga tentu orang tua mereka sudah yakin bahwa ini kan tugas anaknya. Nah, tentu sebenarnya harapan kita dari sana, bagaimana tetap adanya pengontrolan dari pihak orang tua, memastikan bahwa betul-betul anaknya memang untuk mengerjakan tugas. Nah, artinya memang di saat itu terjadi peningkatan kasus terus terang. Ya. Nah, lalu kira-kira ini Bu, apa harapan supaya terjadi penurunan daripada kasus-kasus yang sering kita dengar di berita? Karena kan kita Mentawai ya terkenal daripada sosial, artinya tidak yang hal-hal yang demikian itu jarang terjadi. Tentu harapan Ibu sebagai kepala dinas dan sebagai seorang ibu juga, apa harapan Ibu dan himbauan Ibu kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti demikian? Iya, baik, berbicara terkait kondisi yang seperti itu ya, sebenarnya terkait untuk peningkatan kasus atau kondisi itu tidak hanya terjadi sebenarnya untuk kita Mentawai, dan itu sebenarnya terjadi di beberapa daerah. Tentu kita berharap bagaimana kita berupaya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kan seperti itu. Kalaupun itu terjadi tentu istilahnya
Kan ini kan kalau secara budaya itu kan menjadi aib ya, menjadi aib keluarga, bahkan memang juga ada beberapa keluarga yang tidak mau melaporkan kasus itu, sehingga anaknya tidak mendapatkan perlindungan hukum, kan seperti itu. Jadi kita berharap sih sebenarnya, jadi dari kejadian-kejadian ini, eh, ya tentu kontrol orang tua, baru pihak sekolah juga memperketat, memberikan informasi kepada anak, bagaimana memang anak ini harus betul berhati-hati berhadapan dengan orang yang tidak dikenal. Tentu ini yang harus kita sampaikan, kita harapkan untuk kepada masyarakat dan pemerintahan desa dan kepala dusun. Bahkan memang sebelumnya juga kita sampaikan kalau bila perlu ada semacam aturan Aturan yang dibuat di desa yang ya. dibuat di desa untuk pengaturan jam keluar malam anak sekolah, sehingga anak sekolah itu punya batasan waktu mereka untuk keluar. Untuk keluar, sehingga tidak ada kesempatan. Iya, seperti itu. Ya. Jadi baik Bu, terima kasih atas beberapa informasi yang sudah kita dapatkan. Semoga ini menjadi salah satu pencerahan bagi masyarakat secara umumnya ya Bu. Tentunya kami berharap di Kabupaten Kepulauan Mentawai terjadi penurunan hal-hal yang demikian Bu. Baik hadirin, kita mengutip daripada perkataan Bung Karno bahwa persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan bagian daripada emansipasi bangsa. Keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang maju. Kami akhiri diskusi kita hari ini. Kami dari Soput mengucapkan terima kasih banyak dan selamat malam.